Aten. Ada yo, ada orang ada yo. Sing ketemu ada ngomongin malu ya. So begitu. Ada urusan dunia. Sing gowo. Kon dia. Oh, mandi. Kon kok. Bisa? Ya. 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 Lewatnya. Eva? Faiza? Farel? Saya. Fiona? Fiona tadi. Intan? Urusan. Kenia? Meta? Eskila? Dilihat ya guys, jadi kayak rancangan desain itu kayak masih buat atau rancangan desain agar website lebih menarik gitu. Dan kalau melihat website kan biasanya lebih suka desainnya kan, daripada cuma tulisan aja kan nggak menarik kan. Nah jadi hari ini kita bakal belajar terkait dengan desain website itu. Nah, kalau kita mendesain website itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada whitespace, yang kedua ada jenis huruf, yang ketiga ada klasifikasi huruf, dan yang keempat ada psikologi huruf. Nah ini semua ini termasuknya ke dalam layout kalau di website. Oke, yang pertama ada whitespace. Jadi kalau di website itu ada yang namanya whitespace. Jadi whitespace ini membantu mata manusia biar lebih mudah untuk membaca. Di sini kan bisa dilihat ya. Ini yang nggak pakai whitespace ini kan lebih berjelatan daripada yang pakai whitespace. Kalian lebih mudah baca yang ini apa yang ini? Yang itu. Ini kan? Ya. Oleh karena itu whitespace penting buat mendesain sebuah website biar lebih mudah untuk dibaca. Oke, yang kemudian ada jenis huruf. Jenis huruf atau font. Yang perlu diperhatikan ketika kita memilih jenis huruf atau font itu, yang pertama ada keterbacaan. Kalian kalau memilih sebuah font itu pastinya bakal memilih font yang lebih mudah dibaca, benar nggak? Ya. Karena kadang ada beberapa font yang banyak ornamennya malah nggak bisa dibaca, iya kan? Nah, terus yang kemudian ukuran huruf. Ukuran huruf ini kalau misal kalian buka website, ternyata di dalam websitenya ini hurufnya kecil banget. Kalian enak nggak bacanya? Iya kan, males kan? Jadi kalau memilih ukuran huruf ya disesuaikan biar lebih enak buat dibaca. Kemudian responsif untuk perangkat seluler. Yang dimaksud responsif itu ketika kita melihat font di laptop ini pastinya bakal beda sama kayak kita melihat di HP, bener kan? Kalau di laptop biasanya lebih besar kan fontnya. Nah kalau di HP ini lebih kecil, jadi bisa menyesuaikan, itu yang namanya responsif. Terus kemudian kontras warna. Nah, warna ini perlu diperhatikan juga, soalnya ketika kita memilih suatu warna dalam font harus kontras sama latar belakangnya. Ketika latar belakangnya misal biru, kalian pilih font yang warnanya biru, kira-kira bisa dibaca nggak? Nggak bisa kan? Kalau misal fontnya latar belakangnya biru, kalian pilih font warna apa harusnya? Putih. Putih, bener. Biar lebih jelas gitu ya. Kalau latar belakangnya putih, fontnya apa? Kemudian konsistensi. Ketika kalian memilih font dalam suatu website, mungkin bisa tetap ya. Maksudnya kalau misal Miriam ya Miriam, misal sans-serif ya sans-serif. Soalnya kalau dibedakan, kecuali judul, kadang itu ada beberapa orang yang nggak
Bawa saya lagi ya. Oke, bener ya. Jadi yang udah dijelasin sama Kak Intan tadi ya. Jadi untuk font serif ini memiliki ciri khasnya, mereka itu punya tambahan kecil di sudut-sudut font yang biasa disebut serif. Jadi kesannya itu lebih formal, lebih tradisional, lebih elegan. Nah, biasanya ditemuin di buku, di surat. Soalnya emang font serif ini mudah dibaca. Contohnya bisa dilihat di sini. Ada Cambria, ada Copper Black, dan masih banyak lagi. Oke, sebenarnya. Oke, kemudian font sans serif. Coba dibaca. Ada yang mau baca nggak? Yang sebelah sana. Ayo Rizky, siapa? Maju sini. Maju. Ayo maju, tak apa? Yang itu dulu aja. Siapa pojok? Siapa pojok? Baca. Ini. Kebalikan misalnya dari huruf sensitif tidak memiliki seri seri atau garis tambahan di ujung potongan hurufnya. Jadi huruf lebih bersih, modern dan Minimalis. digunakan dalam desain web judul. Jadi untuk font sans serif ini kebalikan dari font serif tadi ya. Jadi di ujungnya itu kesannya lebih tegas, nggak ada lengkungan-lengkungan, dan kesannya itu lebih bersih. Biasanya dipakai buat desain website. Untuk contohnya bisa dilihat di sini ada Miriam, ada Arial. Kalian kan biasanya pakainya Arial ya biasanya. Ya, kemudian ada di sini buat website company profile untuk menarik klien baru. Website ini akan diakomodasi melalui berbagai perangkat seperti laptop dan smartphone. Perusahaan memiliki beberapa kebutuhan utama. Pertama, tampilan harus modern dan profesional. Kedua, harus mudah dibaca dalam waktu lama. Ketiga, desain terlihat bersih dan tidak terlalu ramai. Keempat, tetap butuh platform digital, seluruh web dan soal nomor 1, berdasarkan penelitian jenis font apa yang paling cepat digunakan
Iya. Api dewa kayak biasa api. Pokoknya raja lu dewe mana raja. Eko bertanya. Oke, nanti bakal ada sekitar 15 pertanyaan. Nanti di sini ada ganda ya pertanyaannya. Ya, ABC. Nanti kalian pilih salah satu jawaban yang benar. Start. Tapi ya jangan langsung jawab, angkat tangan dulu, oke? Perhatikan ya. Soal yang pertama. Boleh diskusi depan belakang nanti. Tujuan utama dari perancangan desain website adalah A. Menambah jumlah server. B. Membuat tampilan yang menarik dan informatif. C. Mengurangi biaya hosting. D. Menghapus konten website. D. Angkat tangan. Angkat tangan. Naik dulu. Coba. B. Oh, tembak. Kalau itu start ya? Angkat tangan dulu ya nanti. Soalnya kelompok lain bisa tahu.
Legibility adalah A. Keindahan slide, B. Kemudahan huruf dikenali, C. Jumlah warna, D. Kecepatan website. Oh. Oke, nomor 8. Apa yang dimaksud mengenai readability? Yang pertama, A. Kemudahan membaca teks secara keseluruhan. Yang B. Jumlah gambar. Yang C. Warna latar belakang. Yang D. Jumlah browser. Ya benar. Apa yang terjadi jika tulisan terlalu kecil pada website? A. Mempercepat loading. B. Memudahkan membaca. C. Menyulitkan membaca. D. Menambah estetika. Oke, nomor 10. Fungsi dari warna pada teks atau tulisan di website adalah A. Mengurangi konten. B. Menarik perhatian dan membantu keterbacaan. C. Menambah ukuran huruf. D. Mengganti font. B. Dipilih yang profil perusahaan, ya, profil perusahaan. Kemudian klik sisipkan, kayak tadi, yang sisipkan ini. Ya. Kalau sudah, pilih yang satu gambar ini. Ini yang sudah. Nah, klik, muncul kan? Nah, kalau sudah, nanti kalian cari foto yang menggambarkan toko kalian. Logo. Gambar tokonya. Gambar toko. Ya. Sembarang. Itu nggak apa-apa. AI ya. Ya, AI. Nah, boleh. Nanti di sini dikasih keterangan nama toko kalian. Berdirinya. Kemudian bawahnya deskripsi toko kalian. Kayak misal toko ini menjual produk gini. Oke, paham? Belum kak, sensor kak. Ya udah.
Tahun bisa bisa bu kan kalian bikin sesuai jumlah produk kalian. Nanti kalau udah ini digeser di bawah produk. ini bu tinggal diduplikasi bisa ini duplikasi. Dong, tapi kok aku ada di bawah nih ya, Pak? Kok asli? Bakal Beda kan, Rek.